Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Sabila Rizka. Saya dari PAI 7. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya, yaitu pembentukan karakter dan tanggung jawab di Pondok Pesantren Terpadu Raudatul Jannah, Kota Subul Salam. Di zaman yang semakin modern seperti sekarang, banyak orang yang mulai terlena akan gaya hidup maupun perilaku yang berlebihan. Mereka melupakan aturan dan ajaran agama yang seharusnya menjadi batasan-batasan dalam bertindak dan berperilaku. Bukan hanya pada orang-orang yang dewasa saja, namun hal ini pun terjadi pada remaja dan juga anak-anak. Banyak masyarakat sekarang yang mengadopsi atau meniru budaya barat yang tanpa disadari hal tersebut berpengaruh terhadap pembentukan maupun perkembangan karakternya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan menjadi hal penting bagi kehidupan manusia. Ketika pendidikan diberikan secara baik dan benar kepada anak-anak, maka akan membentuk suatu karakter yang baik yang diharapkan nantinya dapat memberikan dampak yang positif bagi negara, sebab negara dikelola oleh generasi-generasi yang berkarakter. Melalui pendidikan, seseorang akan berperilaku sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Pendidikan akan membentuk pola pikir maupun perilaku seseorang ke arah yang lebih baik. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diyakini bahwa nilai dan karakter secara legal formal dirumuskan sebagai tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut harus dimiliki peserta didik agar mampu menghadapi tantangan hidup di zaman yang semakin berkembang dan modern. Berbagai cara dalam proses pembentukan karakter pada anak, diantaranya adalah mengenalkan, memberikan pemahaman, menerapkan dan membiasakan pendidikan karakter atau hal-hal positif dalam keseharian anak. Oleh karena itu, membentuk karakter positif terhadap anak dilakukan sedini mungkin agar anak terbiasa melakukan hal-hal positif sedari kecil dalam kehidupan sehari-hari. Pondok Pesantren Raudatul Jannah merupakan pondok pesantren yang berada di Kota Subul Salam, Provinsi Aceh. Pesantren ini memiliki 2 lembaga, tahfiz dan reguler. Santri atau santriwati di pondok pesantren ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan dari berbagai asal. Setiap santri memiliki kewajiban serta tanggung jawab yang sama, namun tentu tidak semua santri memiliki kemampuan yang sama dalam menyikapinya. Setiap harinya, santri melakukan serangkaian kegiatan yang sudah diatur dalam peraturan dan tata tertib Pondok Pesantren Terpadu Raudatul Jannah. Hal ini juga berlaku di Pondok Pesantren Raudatul Jannah Kota Subul Salam, di mana santri diajarkan untuk bisa bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun terhadap lingkungan pondok. Kaitannya dengan tanggung jawab, walaupun yang awalnya santri harus dengan terpaksa melakukan kegiatan tersebut, namun diharapkan dengan penerapan yang terus-menerus tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang baik bagi santri yang nantinya akan hidup di lingkungan masyarakat. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka peneliti mengkaji tentang pembentukan karakter tanggung jawab di Pondok Pesantren Terpadu Raudatul Jannah Kota Subul Salam. Berdasarkan hasil penelitian tentang pembentukan karakter tanggung jawab di Pondok Pesantren Terpadu Raudatul Jannah Kota Subul Salam dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembentukan karakter tanggung jawab individu santri dilakukan melalui
Yang pertama, metode pembiasaan, yaitu dengan cara kegiatan-kegiatan sholat jamaah dan mengaji Al-Quran yang dilakukan setiap hari oleh para santri. Pengurus selalu menyegerakan santri untuk sholat dan mengaji ketika bel sudah berbunyi. Menjaga kebersihan dengan kegiatan rutin pembagian piket kamar dan pondok. Pengurus secara bergilir memantau kebersihan pondok lewat piket yang dilakukan oleh santri. Kedua, metode hukuman atau takzir, yaitu dengan cara-cara memberikan hukuman kepada santri, yaitu melanggar peraturan atau tata tertib pondok. Pemberian hukuman disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Pembentukan karakter tanggung jawab sosial santri dilakukan melalui metode keteladanan, yaitu dengan cara pengurus menjaga kebersihan pondok dengan tidak membuang sampah sembarangan, menaati peraturan atau tata tertib yang ada di pondok pesantren, dan berbagi ilmu maupun pengalaman kepada santri. Yang 80 masih baru atau menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar. Hambatan yang dihadapi dalam pembentukan karakter tanggung jawab di pondok pesantren terpadu Raudhatul Jannah, yaitu santri masih kesulitan dalam membagi waktu antara sekolah formal dan kegiatan pondok pesantren. Awal masuk pondok, santri masih sulit untuk mengatur dan untuk diatur, dan santri ngeyel atau berontak saat diberitahu akan kesalahannya. Upaya yang dilakukan pengurus tetap bertindak tegas kepada santri yang ngeyel, tetap memberi hukuman atau takzir kepada santri sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, dan memberikan nasihat-nasihat agar santri tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan di video kali ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.